Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaab rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawar wa ya hasanar fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithar falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali bersama JSNH Channel. Pertemuan kita kali ini insyaallah akan membahas tentang sholawat Bahriyatul Kubra, di mana sholawat ini adalah salah satu sholawat yang populer di kalangan ahli sholawat. Adapun syarat daripada sholawatul kubra, sholawat Bahriyatul Kubra, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad salatan tatma'innu biha qalbi wa tanfa'u biha ulumi wa taqdi biha hawaiji wa tarfa'u biha darajati wa tahdi biha qaumi wa tukhlisa biha qalbi wa tulhimuni biha uluman laduni wa tukrimuni biha bisa'adati wal karamati ma'a dzurriyyati wa tukthiru biha amwali wa ashabi wa talamidhi wa itba'i wa dayafi wa tarzuqani. Allahumma ni'matik wa tamama rahmatik wa tamama ridwanik salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa ashabihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumi tuhsyar fihi al-khalaiq ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian daripada syarat sholawat Bahriyatul Kubra. Artinya adalah, ya Allah, limpahkanlah rahmat dan kasih sayang kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan bacaan sholawat tersebut dapat menenangkan hatiku, menjadikan ilmuku bermanfaat, mengabulkan semua hajat-hajat kebutuhanku,
mengangkat derajatku, menunjukkan jalan terbaik bagi kaumku, membersihkan hatiku, jiwaku, menganugerahiku ilmu laduni, dan dengan bacaan sholawat tersebut menjadikanku orang yang penuh kebahagiaan dan penuh kemuliaan beserta keturunanku. Dan dengan berkah sholawat tersebut dapat memperbanyak hartaku, sahabat-sahabatku, murid-muridku, para pengikutku dan para pengikutku dan para tamuku. Ya Allah, karuniailah aku rezeki lahir batin yang banyak dengan sifat kesempurnaan nikmat-nikmatmu, sifat kesempurnaan rahmatmu, dan dengan kesempurnaan ridhamu. Sampaikanlah salam, sampaikanlah rahmat, keselamatan dan keberkahan kepada beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, sebanyak makhluk yang telah engkau ciptakan, sebanyak rezeki yang telah engkau anugerahkan, sebanyak makhluk yang telah engkau matikan, dan sebanyak makhluk yang telah engkau hidupkan sampai pada hari mereka di mana dikumpulkan di padang mahsyar. Dan segala puji hanya untuk Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam. Demikian arti daripada sholawat Bahriyatul Kubra. Adapun manfaat daripada sholawat ini biasanya digunakan untuk menarik rezeki, menarik penglarisan, menaikkan derajat, menaikkan pangkat kedudukan, menenangkan hati, dan juga bisa digunakan untuk menarik siswa dan siswi di sekolah, menarik pasien, menarik pelanggan, menarik santri, menarik pengikut, menarik juga member, anggota dan lain sebagainya. Namun insya Allah yang akan kita bahas di sini adalah terkait dengan puter giling, yaitu untuk meramaikan tempat pendidikan, untuk meramaikan padepokan, untuk meramaikan klinik, untuk meramaikan tempat-tempat praktik, praktisi pengobatan, untuk meramaikan perniagaan, toko, kios, untuk meramaikan yayasan yang dimungkinkan untuk menarik berbagai member, berbagai anggota, atau untuk meramaikan tempat-tempat pendidikan, asrama, semisal pondok pesantren, semisal yayasan, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, atau mungkin juga berbagai instansi yang membutuhkan member atau anggota yang banyak. Salawat ini juga terdapat di dalam kitab Jawahirus Saniyah fi Salawat ala khairi bariyah. Adalah khairil bariyah. Adapun tata cara dari puter giling ini, yaitu puter giling adalah untuk menarik pelanggan, untuk menarik pembeli, untuk menarik juga siswa, untuk menarik juga pasien, untuk menarik juga santri, untuk menarik anggota dan lain sebagainya. Jadi ambillah beberapa lembar, 1 atau 3 lembar, bungkus apa saja, semisal bungkus rokok, bungkus makanan, atau bungkus apa saja yang memang sudah dibuang di pasar-pasar, di pojokan-pojokan. Lalu kemudian namun pastikan bungkusan tersebut bersih ya, tidak kotor. Maksudnya bisa digunakan. Lalu kemudian bacalah bungkusan tersebut dengan manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam, biasanya di dalam kitab Nurul Burhan atau Jawahirul Ma'ani. Lalu kemudian pada malam Jumat antara maghrib dan isya tanamkanlah bekas bungkus tadi di depan pintu madrasah, halaman sekolah atau majelis atau tempat yang dimaksud agar dilewati orang. Jika bekas bungkus itu yang diambil 3 lembar, maka ditanam di 3 tempat. Sebelum menanam itu pastikan baca salawat Bahriyah Kubra ini 11 kali dan Asmaul Husna 1 kali. Insya Allah dengan izin Allah Ta'ala akan banyak siswanya,
akan banyak pelanggannya, akan banyak juga pasiennya. Amalkanlah sholawat bahriyah kubro ini 11 kali di setiap hari, atau cukup dengan membaca sholawat ini tanpa melakukan qiyas seperti yang tadi dijelaskan, mengambil sesuatu di pojokan pasar. Insya Allah hal itu juga cukup untuk membuat fadilah itu ampuh dalam menarik siswa, dalam menarik pasien, dalam menarik anggota atau member atau apapun itu, pelanggan semisal seperti itu. Jadi biasanya sholawat ini digunakan untuk menarik orang pada tempat tertentu, agar siswanya banyak, agar santrinya banyak, agar pasiennya banyak, agar pengikutnya banyak, agar muridnya banyak, agar jamaahnya banyak, dan lain sebagainya. Di samping itu juga fadilah yang lain daripada untuk memperbanyak harta, memperbanyak pengikut, memperbanyak murid dan lain sebagainya. Ada juga fadilah agar hati menjadi tenang, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berhasil cita-citanya, diberikan derajat yang tinggi, kaumnya selalu diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala, lalu diberikan hati yang ikhlas agar mendapatkan ilmu laduni, mendapatkan kebahagiaan yang kekal, juga dirinya dan keluarganya mendapatkan karomah, dan agar diberikan limpahan harta, limpahan teman, limpahan murid, pengikut, dan tetangga, mendapatkan nikmat, mendapatkan rahmat dan ridha yang sempurna, agar diampuni dosanya, dimurahkan rezekinya, dimustajabkan doanya, juga agar diberikan kemenangan terhadap musuh-musuhnya, agar juga tercatat menjadi golongan siddiqin, juga agar mati di dalam keadaan syahid. Adapun fadilah daripada membaca salawat yang umum dikatakan di dalam suatu hadis, al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang bakhil adalah orang yang selalu orang yang ketika namaku disebut di hadapannya, dia tidak bersolawat kepadaku. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Hibban. Terkait dengan takhrijul hadis, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Hibban dari jalur hadis Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum wa karamallahu wajhah. Setelah meriwayatkan hadis ini, Imam At-Tirmidzi berkomentar bahwa hadis ini adalah hasan sahih gharib, sementara Imam Ibnu Hibban menilai hadis ini sebagai predikat sahih. Hadis dari sumber yang sama, yaitu dari jalur Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa karamallahu wajhah, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Al-Musnad dan Imam An-Nasai dan Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak, yang kemudian menilai hadis ini sebagai sahih, dan pernyataannya ini disetujui juga oleh Imam Az-Zahabi. Imam Al-Hakim meriwayatkan hadis ini dari jalur Abdullah bin Ali bin Al-Husain bin Ali dari ayahnya, dari Al-Husain. Hadis yang semakna juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam As-Sunan dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, disertai komentar bahwa hadis ini hasan sahih gharib. Terkait dengan makna hadis, lafad al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya, atau bermakna orang bakhil adalah orang yang ketika namaku disebut di hadapannya dia tidak membaca sholawat kepadaku. Penggunaan musnad ilaih, yaitu subjek, dalam hal ini adalah orang bakhil, menimbulkan konotasi makna terbatas, sehingga kata tersebut dimaknai sebagai orang yang benar-benar sempurna di dalam kebakhilannya. Sebab dalam konteks ini ia kikir mengeluarkan sesuatu yang tidak bakal mengurangi hartanya sedikit pun, bahkan tanpa biaya dan tanpa modal sama sekali. Padahal pahala dan imbalan yang ditawarkan sangatlah besar dan berlimpah.
Al-Faqihaini mengatakan ini merupakan tingkat kebakhilan dan kekikiran yang terburuk, yang tidak lagi menyisakan kekikiran sedikit pun di belakangnya, kecuali kekikiran untuk mengucapkan kalimat syahadat. Simpul kata, hadis ini menjelaskan kewajiban bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika namanya disebut. Lalu di dalam riwayat lain dikatakan, ragiba anfu rajulin tukirtu indahu falam yusalli alayya. Naif nian laki-laki yang namaku disebut di hadapannya, namun dia tidak bersalawat kepadaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Hibban. Takhrijul hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dari jalur hadis Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum wa karamallahu wajhah. Setelah meriwayatkan hadis ini, Imam At-Tirmidzi berkomentar bahwa hadis ini berpredikat hasan gharib. Sementara Imam Al-Hakim yang juga turut meriwayatkan hadis ini menyatakannya sebagai hadis sahih. Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa hadis ini memiliki sejumlah hadis pendukung, yaitu syawahid yang bisa menguatkan dan menaikkan statusnya. Redaksi yang disebutkan penulis hanya baru sebahagian saja. Adapun lanjutan redaksi hadis tersebut adalah sebagai berikut. Raghima anfu rajulin adraka ingdahu abawahul kibar falam yudkhilahul jannah. Waraghima anfu rajulin dakhala alaih Ramadhanu thumma salaha qabla ayu farolah. Naif nian lelaki yang kedua orang tuanya hidup menua di sampingnya, namun mereka tidak membuatnya masuk surga. Naif nian laki-laki yang masuk bulan Ramadan, kemudian bulan tersebut usai sementara dosanya masih belum diampuni. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Haythami di dalam Majma' Adz-Dzawaid dari hadis Ibnu Mas'ud, Ammar bin Yasir, Ibnu Abbas, Abdullah bin Haris, Jabir bin Samurah, Anas, Ka'ab bin Ujrah, Malik bin Al-Huwairis, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Makna dari hadis lafadz raghiba anfu rajulin secara literal. Kalimat ini berarti hidungnya lengket oleh debu. Kalimat ini adalah kiasan untuk menggambarkan kenaifan dan kenistaan. Ibnul Arabi mengungkapkannya dengan raghama, dengan memberikan harokat fathah pada huruf aghin. Maknanya adalah kehinaan atau kenistaan. Penyebutan kata rajulin laki-laki di sini bersifat taradhi. Artinya dalam hal ini kedudukan perempuan sama dengan laki-laki. Hadis ini merupakan dalil yang menjelaskan tentang kewajiban bersalawat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika nama beliau disebut. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mendoakan orang meninggalkan salawat tertimpa kehinaan dan kenistaan jika hal itu bukan sebuah kewajiban. Sementara lafadz falam yusalli alayya at-Tayyibi mengatakan bahwa huruf fa pada lafadz ini bersifat eliminatif. Artinya sangat jauh dari jangkauan orang yang berakal sehat jika ia mampu memperoleh laba besar hanya dengan mengucapkan beberapa patah kalimat, namun malah tidak memfatwakannya dengan baik, sehingga ia layak dinistakan oleh Allah Ta'ala. Ada juga yang mengatakan bahwa huruf fa tersebut bermakna akibat, yakni kecaman terhadap orang yang enggan bersalawat ketika nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan. Adapun riwayat lain dikatakan man dzukirtu indahu falyusalli alayya. Barang siapa yang namaku disebut di hadapannya, maka hendaklah ia bersalawat kepadaku. Hadis riwayat Imam An-Nasai dan Imam At-Tabrani. Takhrijul hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Imam At-Tabrani di dalam Al-Mujamul Awsat dari jalur Anas radhiyallahu taala. Hadis ini dari sumber yang sama juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir dan Ibnu As-Sunni
Redaksi hadis tersebut hanya saja penggalan, satu penggalan saja. Dan redaksi selanjutnya adalah man shalla alayya maratan sallallahu biha asyra. Sesungguhnya barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah Ta'ala akan bersalawat kepadanya 10 kali lipat. Imam An-Nawawi mengatakan di dalam kitab Al-Adhkar bahwa sanad hadis ini jayyid, sementara Imam Al-Haythami mengatakan para perawinya adalah thiqah, yaitu terpercaya. Hadis ini merupakan dalil yang menjelaskan tentang kewajiban bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika nama beliau disebut. Di samping dua hadis yang telah disebut sebelumnya, hadis ini juga dikuatkan dengan sejumlah hadis pendukung. Antara lain yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu As-Sunni di dalam Amalul Yaum wa Lailah dari Jabir radhiyallahu taala anha dengan redaksi mandukirtu indahu falam yusarni alayya faqad saqa, yaitu barang siapa yang ketika namaku disebut di hadapannya bersalawat kepadaku, maka ia benar-benar telah celaka. Namun sanad hadis versi Ibnu Sunni ini dinilai dhaif oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar. Yang kedua, hadis pendukung tersebut adalah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir dari Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum wa karamallahu wajhah. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzukirtu indahu fa khati as-salata alayya khati tariqal jannah." Barang siapa yang ketika namaku disebut di hadapannya dia alfa bersalawat kepadaku, maka ia telah alfa juga jalan ke surga. Imam Al-Haythami mengatakan di dalam sanad hadis ini terdapat perawi yang namanya Bishr bin Muhammad Al-Kindi atau Bashir. Jika benar bernama Bishr, maka ia telah dinilai dhaif oleh Ibnu Al-Mubarrak, oleh Ibnu Ma'in, juga oleh Ad-Daruqutni dan yang lainnya. Sementara jika benar bernama Bashir, maka aku tidak pernah menjumpai ada ulama yang menyebutkan namanya. Sementara Imam Al-Qastalani dengan tegas menyatakan bahwa hadis ini adalah ma'lul. Lalu yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tabrani dari jalur Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya sholata alayya khati'a tariqal jannah." Barang siapa yang lupa bersalawat kepadaku, maka ia telah lupa jalan ke surga. Di dalam sanad hadis ini terdapat perawi yang bernama Jubarah bin Al-Mughallis, dan ia masih diperdebatkan terkait dengan status keperawiannya. Demikian daripada fadilah membaca sholawat secara umum, sholawat apapun juga, nama sholawat apapun, seperti apapun coraknya sholawat. Jadi secara umum fadilah-fadilahnya sudah dijelaskan di dalam riwayat-riwayat yang sudah disampaikan tadi. Demikian, semoga bermanfaat bagi para mustami' dan semoga termotivasi untuk senantiasa bersolawat baik itu siang maupun malam. Jika ada kata-kata atau penyampaian yang salah, maka hal tersebut merupakan kebodohan saya dan berasal dari kesalahan saya. Saya memohon maaf kepada para mustami' dan memohon ampunan kepada Allah Ta'ala terkait hal tersebut. Namun apabila jika terdapat kebenaran di dalamnya, maka kebenaran tersebut mutlak berasal dari Allah Ta'ala, bukan dari diri saya. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada pertemuan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastauda'nak ma qara'nah wa ma katsabnah wa ma sami'nah. Allahumma ya alim ya alim ya alim, adlimna min ilmik wa abhimna ank wa asmi'na mink wa basirna bik wa aqimna bi syuhudik wa arifna at-tariqa ilaik wa hawinha alaina bi fadlik wa albisna libasat taqwa minka wa laka innaka ala kulli syai'in qadir.
walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atik ma tubadlighuna bihi jannatik, wa minal yaqin ma tuhawwin mati'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana ala man zalamana, wansurna ala man adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina, wa la mablagha ilmina, wa la tusallit alaina man la yarhamuna ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin.